Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Fatmawati dari Prodi S1 Manajemen semester 3 dengan NIM 11215662210076. Dengan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester saya, mata kuliah Hukum Bisnis, dengan dosen pengampunya adalah Ibu Elma Apnaina. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual atau HAKI beserta pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan HAKI, hak atau hak kekayaan intelektual? HAKI atau hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dalam HAKI tersebut, objek yang dilindunginya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep HAKI juga didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga perlu ada penghargaan atau reward dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Adapun tujuan dari penerapan HAKI yaitu yang kesatu adalah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain, dan yang kedua adalah meningkatkan daya saing dan pangsa pasar, dan yang ketiga adalah bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Kemudian hak atas kekayaan intelektual juga memiliki dua buah sifat, yaitu yang pertama adalah memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Namun ada juga HAKI yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Dan yang kedua adalah bersifat eksklusif dan mutlak. HAKI bersifat eksklusif dan mutlak. Hal ini berarti tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Kemudian prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Dan yang ketiga adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Adapun jenis hak kekayaan intelektual berdasarkan WIPO atau The Creation of the Human Mind. Hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industry property right. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta merupakan satu di antara jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Hal itu karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis atau bisa dinotaris atau di bawah tangan. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Dan yang terakhir adalah hak-hak yang tercakup dalam hak cipta atau hak eksklusif dan hak moral. Kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property right, adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri juga meliputi yang pertama adalah hak paten, dan yang kedua adalah hak merek, kemudian hak varietas tanaman, kemudian rahasia dagang, kemudian desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir adalah indikasi geografi atau geographical indication.
Kemudian dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan yang keenam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat baru, yang kedua adalah bersifat inventif, dan yang ketiga adalah bersifat aplikatif. Dan bagaimana sih cara mengajukan permohonan haki? Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbarukan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database Direktorat Jenderal Haki dan kantor paten di luar negeri. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas. Yang pertama adalah judul invensi atau latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. Kemudian ada persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang, masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah yang pertama, surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Dan yang kedua adalah surat pengalihan hak yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Dan yang ketiga adalah surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Dan yang keempat adalah fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan. Kemudian fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisasi jika pemohon adalah badan hukum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan materi mengenai hak kekayaan intelektual ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.